幸せになれよ。 Henshin! Akhirnya Kamen Kids tamat juga. Sedih ya rasanya. Dan apakah kalian sudah menonton episode terakhirnya? Sudah pasti sudah ya, kebanyakan dari kalian. Anda sudah janji untuk episode terakhirnya ini bakalan dibahas semaksimal mungkin. Semua bakalan kita ulik poin-poinnya. Jadi nggak cuman bahas endingnya aja, tapi makna-maknanya seperti apa, disertai dengan beberapa pendapat juga ya. Dan soal durasi di sini Anda nggak mentingin juga ya. Ini pasti bakalan panjang juga sih ya. Makanya bahasan episode terakhir ini it takes time banget ya. Dan Anda juga nggak tahu nih bisa uploadnya itu kapan ya. Diusahakan secepat mungkin, oke? Jadi langsung saja, ini dia bahas-bahas terakhir kita untuk episode terakhir Kamen Kids, yaitu episode 49. Sudah siap? Sudah duduk yang PW? Sudah duduk yang manis? Yuk, jadi langsung saja kita bahas ya. Berarti di sini meneruskan pertarungan yang terjadi antara Gits 9 dan juga Rigat Omega. Dan dengan kekuatan reverse dari Rigat Omega yang bisa memundurkan waktu targetnya ya. Bahkan sampai ke si penggunanya itu belum henshin atau berubah. Di awal pasti kita agak sedikit bingung, terutama di awal banget episode terakhir ini. Diperlihatkan dengan keadaan dunia yang sudah damai dan juga biasa-biasa saja. Seperti kayak di awal serial Gits, di mana Sarah dan Keiwa itu pergi untuk makan di restoran soba langganan si Keiwa. Di sini aja udah pasti kita itu bertanya-tanya guys ya. Lah, bukannya Keiwa baru aja dapat kerjaan ya di restoran ini ya, yang si dua sejoli itu kabur terus mati ya. Kok pegawai sendiri makan di restoran sendiri? Nah ini nih ya, udah bertanya-tanya kita ya. Terus Neon balik lagi jadi YouTuber dan juga joget-joget. Azuma balik lagi jadi kuli. Dan setelah berjalan beberapa saat, bagian ini memang seperti berasa time skip setelah pertarungan di episode 48 kemarin. Jadi pertanyaan yang masih ada di benak kita dan bikin gak nyaman, jadi Aceng beneran mati nih? Nah, jadi terlihat supporter dari si Aceng yaitu Zin yang hadir lagi di episode ini sedang menyambangi, apa ya, di sini aneh nyebutnya kayak semacam makam Jepang gitu ya, di sebuah kotak kayu gitulah ya. Jadi kayak mau berdoa buat orang-orang yang sudah meninggal ya. Dimana koin sisar yang selalu dipegang oleh si Aceng juga sekarang itu ada di tangannya si Zin. Belum lagi selain Zin ada Sumuri juga hadir di situ ikut melayat bisa dibilang. Jadi hadirnya Sumuri makin bikin pikiran kita itu ruwet lagi ya di keadaan yang sudah damai ini. Jadi kelihatan damai tapi kita tuh bingung terus gitu ya. Karena bisa dibilang Sumuri kan pelaku yang jelas-jelas ada di TKP itu ya. Nah ini mainin flow-nya lumayan bagus menurut Ane ya. Jadi nggak langsung banget nurusin kejadian kemarin, tapi dibikin kita itu agak deg-degan dan juga bertanya-tanya ya. Barulah dari bagian ini kita itu dibawa balik ke kejadian kemarin. Jadi emang setnya itu udah di sini, tapi dikilas balik gitu ya. Secara mengejutkan, Aceng itu emang benar-benar mati. Jadi tembakan dari Sumuri emang benar-benar kena ke si Aceng, sehingga menyebabkan si Aceng ini tuh mati. Dan yang nembak siapa? Ya memang Sumuri beneran. Lebih tepatnya, seperti yang udah Ana prediksikan di bahasan kemarin, Sumuri hitam atau Sumuri versi Dewi Penghancur yang menembak si Aceng. Jadi ini tuh bukan menyamar, tapi lebih tepatnya kayak dengan merasuki si Sumuri putih ini dan mengontrol kesadarannya. Ini yang Anda tangkap ya, karena ada teori juga secara logis, karena kan memang si Sumuri hitam ini tuh tercipta dari si air mata Sumuri. Karena juga Sumuri hitam dan juga Sumuri putih sebenarnya itu satu kesatuan, satu jiwa dan juga raga ya. Jadi katanya ada penambahan juga, keinginan dari Sumuri hitam adalah keinginan Sumuri putih juga. Oke, soal ini masih bisa diterima lah ya secara logis ya. Dan ditekankan lagi di sini, Aceng benar-benar mati di bagian ini. Jadi kita jeda dulu ke bagian ini ya. Dan akhirnya berita soal kematian Aceng ini kan tersampaikan ya ke karakter-karakter lainnya. Dan tugas Shuel berikutnya tentu menghabisi sisa-sisa temannya si Aceng macam Keiwa, Nawon sama si Azuma ya. Dan di sini memang Rigat Omega itu masih terlalu kuat buat form terkuatnya teman-teman Aceng lainnya.
macam Bujin Sword, Nago Fantasi, sama si Buffa Fever Zombie ya. Jadi nggak cuma reverse, tapi ternyata Rigat Omega juga punya kemampuan Accelerate ya. Jadi kemampuan yang bisa mempercepat diri sendiri. Hasil di sekitar dia itu jadi melambat, jadi macam kayak clock up ya. Jadi mau di Rider Kick sama Nago dan Tycoon malah dibikin dua-duanya jadi adu Rider Kick ya. Dengan santainya cuman digeser aja gitu ya. Itu gila sih bagian itu ya. Jadi kita anggap segala kemampuan yang berhubungan dengan waktu si Rigat Omega ini tuh punya. Belum lagi sebelumnya kemampuan dari semua Race Buckle sejauh ini juga dia punya. Yang lebih gila lagi, reverse itu dipakai lagi pas pertarungan ini. Ada 3 target yang terkena kemampuan reverse ini di sini ya. Yaitu Tycoon, Nago, sama si Buffa. Jadi mereka ini tuh di reverse ke posisi di mana mereka itu belum mendapatkan kekuatan Kamen Rider. Sejauh itu guys ya. Jadi bukan di unhandshin aja ya kayak si Aceng kemarin, tapi di reverse ke mereka belum bisa berubah. Sampai beltnya juga ya nggak ada gitu, Ethan hilang gitu. Dan Alsil ya udah nggak bisa apa-apa Pak ya. Sekarat udah. Nah bagian selanjutnya kita harus bahasnya bener-bener nih ya. Karena penekanan paling dalam sama turning point-nya itu ada di bagian sini. Jadi jangan lupa nanti kalian ikut diskusi juga. Terutama untuk bagian ini nih. Oke, soal kematian Aceng ini ternyata memang rencana dari Aceng sendiri. Atau lebih tepatnya dia itu sudah siap. Jadi dia itu memang sudah siap jikalau memang konsekuensinya dia itu bakalan mati di pertarungan yang udah ada di saga akhir ini. Jadi bukan kayak mengsengajakan diri dia itu mati ya. Tapi siap dengan konsekuensi. Dan jika emang mati, sudah ada rencana lagi yang disiapkan. Seperti itu ya. Jadi ya berjuang, tapi kalau mati ya udah, gue udah siap gitu. Dan udah punya rencana lagi ya. Dan secara mengejutkan, Aceng kembali lagi di saat teman-temannya ini tuh udah sempoyongan. Dan memang mengiyakan kalau dia itu sudah mati. Atau lebih tepatnya tubuhnya di dunia ini tuh sudah mati. Nah karena Aceng yang sekarang adalah Tuhan. Kok bisa? Nah, kita mundur lagi nih ke momen dimana Aceng itu baru saja mendapatkan Gits 9 ya. Tepatnya saat dia itu lagi berpisah dengan ibunya, si Mitsume ya. Jadi dengan mewarisi kekuatan yang didapat dari ibunya, si Aceng janji kan mau bikin dunia dimana semua orang itu berbahagia. Ternyata nggak cuman soal ini aja. Jadi untuk mewujudkan ini ya Aceng ingin menjadi Tuhan. Jadi masih ada tujuan besar yang memang belum dikasih tahu nih ke kita sebagai penonton di bagian itu. Jadi kita cuma dijabarkan soal sub tujuannya, yaitu dunia di mana orang-orang itu berbahagia. Padahal mungkin Aceng itu dalam diri udah bergumam dan membuat keinginan, gue harus jadi Tuhan nih untuk membuat dunia di mana orang-orang itu berbahagia ya. Dan soal ini apakah terwujud? Sepertinya terwujud tapi belum sepenuhnya. Tapi ada potensi dari Aceng yang memperlihatkan hal ini. Lebih tepatnya kekuatannya itu sedang dalam fase bertumbuh. Karena dari awal sudah diwarisi dengan kekuatan penciptaan ya. Ya di awal-awal seperti bisa mengabulkan beberapa wish dari hasrat kuat orang-orang. Terbukti di bagian awal juga dunia baru terbentuk, kekuatannya juga belum sempurna banget kan. Makanya Anda bilang masih fase bertumbuh. Karena cuma bisa mengembalikan beberapa driver ataupun buckle. Ada prosesnya gitu di sini ya. Dan berlanjut ke bagian dimana Aceng itu udah bisa nyembuhin lukanya si Nago, balikin core ID Nago gitu. Jadi semakin kuat dan semakin kuat. Terus juga ada fase dimana itu ya dia jadi dewa pencipta juga kan ya. Jadi ada fasenya juga gitu menuju ini ya. Nah kenapa Aceng itu ingin menjadi Tuhan ya, atau harus menjadi Tuhan? Alasan pertama sudah dijelaskan tadi, membuat dunia di mana orang-orang itu berbahagia. Kedua, untuk mengalahkan Shuel di pertarungan ini ya. Jadi untuk lepas juga dari kemampuan-kemampuan Shuel yang bisa mempermainkan waktu. Jadi itu para rider kelasnya hanya para NPC Pak, kalau lawan si Rigat Omega ya. Jadi ketika Aceng statusnya itu sudah menjadi Tuhan, dia itu bisa lepas dari kemampuan ini gitu. Karena Tuhan tidak terpengaruh oleh waktu. Dari tadi di sini Anda nyebut Tuhan, tapi ya mohon maaf jangan terlalu tersinggung gimana ya, karena kan ini yang kita omongin Tuhan di cerita fiksi gitu ya. Jadi ini resikonya juga cukup gede sih ya bikin teori seperti ini, karena mereka menarik garisnya itu jauh banget pas momen perpisahan Mitsume dan juga si Aceng. Kalau ada yang nggak terima, ya bisa aja mereka itu bilang maksa. Kayak ada beberapa yang nggak nyaman katanya, apaan Aceng tiba-tiba jadi Tuhan. Nah di sini Anda mau coba jabarkan poin-poin logisnya ya. Dan kedua, sayang sekali soal kengerian kemampuan waktu dari Rigat Omega baru di build up itu sejak akhir episode kemarin ya. Jadi imbas dari kemunculan Shuel juga yang bisa dibilang ya cukup dadakan gitu ya selepas kepergian Jito.
Jadi ketika sudah ketemu counternya dengan teori Tuhan tidak terpengaruh oleh waktu, ya berasa kurang rewarding aja gitu. Wah, musuh punya kemampuan OP nih ya. Jadi kayak udah ada counternya. Jadi andai kata kemampuan ini sudah muncul 3 atau 4 episode terakhir aja ya. Dan emang itu jadi senjata mematikan buat para protagonis sampai mereka bingung lawannya gimana. Dan terjadi hal seperti ini, ada counternya, mungkin bisa lebih epic. Kayak gitu ya. Jadi ini juga imbas sekali lagi gara-gara kemunculan Shuel yang tiba-tiba juga setelah Jito ya. Jadi kasusnya itu mirip sama Build dan Evil lah ya, dimana Evil yang kuat banget dan gak terkalahkan. Akhirnya Sento nemu solusi menggabungkan dua dunia. Itu kan kayak mind blowing banget gitu ya. Anda gak bilang harus sama kayak Build ya, karena dua Kamen Rider ini juga berbeda zaman gitu. Hanya berandai dan ngasih pendapat. Menyambung ini kan final episode dan lagi lawan Big Boss-nya gitu. Dan soal eksekusinya ya memang harus seperti ini sih ya, dimana Aceng ya memang harus mati. Atau bisa dibilang harus lepas dari tubuhnya. Kalau nggak lepas dari tubuhnya, ya soal ini Aceng ya jadi kayak masih terikat gitu sama hukum tertentu. Apalagi masih punya keinginan sendiri juga. Jadi ini jalan bijak yang dia pilih ya. Dibanding kemarin dia itu memilih mematung, belum lagi dijadiin alat pengabul keinginan orang yang nggak bijak. Nah gimana tuh ya? Kalau kayak gitu jelas-jelas antagonisnya lah yang menang. Jelas banget ya. Yang agak sensitif karena ini penerapannya berasa Christian Bible banget ya. Jadi mati dulu dan bangkit lagi kemudian sebagai makhluk kekal. Oh my god ya. Dan Aceng juga muncul dengan epic, di mana dia itu udah dalam bentuk ridernya, yaitu Magnum Boost dengan motornya yang akhirnya muncul lagi, yaitu Boost Striker ya. Jadi munculnya Boost Striker dan jadi elemen utama di pertarungan ini tentu jadi poin positif juga ya. Dan apakah Magnum Boost ini sama-sama aja? Oh, belum tentu. Jadi Aceng yang sudah menjadi Tuhan plus berubah jadi Magnum Boost tentu berasa lebih spesial. Dan power scalingnya juga naik ya. Jadi ya formnya tetap sama gitu ya. Jadi bukan Gits Magnum Boost Trustless, enggak teman-teman ya. Tetap Magnum Boost, cuman di sini kasusnya Aceng yang udah jadi Tuhan yang berubah ke si form ini. Ini memang nggak tertulis ya di official, tapi tangkepan akurat Ane seperti itu. Selain teori tidak terpengaruh lagi oleh waktu, power scaling juga naik lah ya. Dan untuk sound perubahannya juga sedikit berbeda ya. Dimana pas ada kata ready, fight diakhiri dengan kata for, desire. Jadi ini sih seperti penerapan extra final form para Kamen Rider utama di Reiwa yang suka muncul macam Realizing Hopper atau Wonder Almighty. Jadi formnya kayak basic form tapi speknya beda gitu ya. Nah penerapannya itu ada di real life-nya, dimana Bandai juga ya langsung ngerilis Magnum dan juga Boost Buckle edisi Memorial yang bisa mengeluarkan suara perubahan yang diakhiri sama kata for desire ini. Ya, jadi ya sebenarnya nggak ada kayak penjelasan banget. Oh iya ini extra final form ya. Cuman ya ini sih gimana kita nangkepnya. Kalau Anda sih nangkepnya seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi teman-teman Aceng yang tadi juga kehilangan kekuatan untuk bisa berubah lagi ya, tinggal dikabulkan lagi sama si Aceng dengan sangat gampangnya. Kalian maunya apa? Ya udah jelas kan? Ya udah nih langsung dibalikin lagi belt sama buckle-nya. Dimana para rider lain di sini memakai form basicnya mereka lagi ya. Seperti Taiko Ninja, Nagobit, dan juga Bava Zombie ya. Jadi ternyata scan yang ada 4 rider utama di Gits ya yang nampang dengan basic form mereka semua ternyata di sini toh ya kejadiannya. Di akhir episodenya Gits ya. Jadi dengan wujud ini hasil pemberian Aceng baru mereka itu bisa unggul melawan Rigat Omega. Rigat Omega udah no chance banget itu ya. Bisa aja Aceng ngasih efek nggak terkena pengaruh waktu gitu ya untuk mereka-mereka ini. Bisa teman-teman ya. Namanya juga Tuhan pak. Dan pas team up 3-an ini wah keren banget sih teman-teman. Ada pas bagian revolve on, semua armor pindah ke kaki. Terus ngehajarnya itu barengan. Itu mantep banget lah ya. Dan ada juga pas Nago keluarin rope fire lewat beat axe-nya. Terus ngasih apinya itu ke si ninja dwellernya Tycoon sama si zombie breakernya si Bava. Gila itu mantep banget teman-teman ya. Koreonya Gits emang selalu juara gitu ya. Selalu kayak nggak kepikiran gitu sama kita ya. Selalu ada aja gitu ya yang bikin kagum ya. Dan ternyata nggak pakai Magnum Boost aja, tapi Aceng berubah juga menjadi Gits 9 di sini. Nggak kebayang itu Gits 9 sekuat apa ya. Gits 9 kami sama version. Gila. Jadi pas Gits 9 lawan Rigat Omega ini juga renyah banget ya. Ada beberapa koreografi menarik dan diakhiri dengan Rider Kick Super, yaitu Boost 9 Victory versi kami sama nih ya. Nah bagian selanjutnya yang Anda lihat kayaknya ada beberapa yang salah sangka atau salah tangkap nih ya. Jadi ini tuh bukan plot twist, Shuel ternyata adalah Aceng ya. Jadi setelah Rider Kick tadi ya udah Shuel itu kalah. Lebih tepatnya teman-teman ya, itu Aceng kayak ngambil tubuhnya Shuel atau diambil alih. Dan setelahnya entitas Shuel itu dimusnahkan oleh si Aceng dari dalam.
Jadi Boost 9 Strike-nya itu masuk ke dalam inti jiwanya si Shuel dan Shuelnya kalah. Seperti itu guys ya. Jadi memang ini salah satu yang cukup beda gitu ya, ngalahin antagonisnya. Jadi kayak berasal dari dalam terus pecah jadi si karakter utamanya. Ini sih keren teman-teman ya, yang memang bikin orang-orang itu jadi salah sangka juga gitu ya. Jadi ya dengan kekuatan Tuhannya yang sudah 100%, Zini Aceng membuat ulang dunia. Nah, pembuatan ulang dunia dari Tuhan Aceng ini jadi berasa grand end buat para antagonis ya. Jadi semuanya itu dinormalkan oleh si Aceng. Jadi dari pihak musuh, para game master yang banyak itu yang menghilang satu persatu. Tapi para Jamato tidak hilang di sini ya. Jadi Samas juga stres kelihatannya ya, karena gerbang yang biasa dipakai oleh orang-orang dari masa depan untuk pergi ke masa lain ya, atau mudik ya, tertutup di situ. Tentu Sumuri versi Dewi Penghancur juga udah diambang hilang, dan Girori sih yang agak kasihan ya. Udah agak ngebantu dan pro sama si Aceng kemarin, sekarang udah kayak berbesar hati buat menghilang gitu ya. Ya udahlah, hilang gitu. Jadi makna yang bagus di sini di mana keinginan para penonton yang bisa mengungguli keserakahan para pihak manajemen di GP. Jadi tidak diperbudak lah singkatnya ya. Jadi menang gitu ya kita nih ya, atas jajahan orang-orang manajemen di GP ini ya. Jadi keinginan Aceng terwujud akhirnya. Aceng juga pengen melihat teman-teman dan juga orang-orang lain itu ya berbahagia gitu ya. Dan udah bener-bener kayak Tuhan gitu cara ngomongnya juga ya. Jika mereka ingin berbahagia, maka berbahagialah. Cuman di satu sisi, teman-temannya ini bakalan ngelupain si Aceng. Si Aceng kan bilang kan, kalian akan melupakan aku gitu ya. Ya gimana ya, soalnya Aceng juga emang seperti jadi Tuhannya juga gitu di dunia ini ya. Dia yang nanti bakal mengamati dan juga memperhatikan dunia orang-orang berbahagia ini. Jadi orang-orang itu memang bakalan lupa, tapi Aceng tetap memperhatikan sebagai Tuhan. Begitu ya. Jadi tenang aja guys, di VC Next juga kayaknya bakalan inget lagi lah ya. Jadi kita tunggu nanti teori selanjutnya. Jadi mungkin beberapa yang kurang srek ya, sama Main Rider yang secara konklusi begini lagi ya, katanya ya terlalu fantasi karena konklusinya selalu jadi suatu entitas yang penuh kuasa banget gitu. Jadi dewa lah, jadi Tuhan lah. Ini kan udah sering cukup terjadi gitu ya, di Gaim lah, di Saber, sekarang Gits begini lagi. Ini bukan Ana yang ngedumel seperti ini ya, ini hasil survei Ana aja. Karena mungkin lebih banyak yang berharap ya udah gitu endingnya ya normal-normal dan juga bahagia aja gitu ya. Jadi wish dari orang-orang juga ditulis di sebuah blok kayu ya. Itu blok kayunya juga di belakangnya ada si logo rubah semua ya, logo Git semua, dan dipampang di kuil tempat berkabung dengan jasadnya si Aceng. Jadi soal ini Anda nggak usah jelasin terlalu spesifik lah ya. Yang pada intinya semua orang ya berbahagia gitu di sini. Hareria Win pengen jadi rockstar lagi, Daichi pengen manusia dan Jamato itu hidup bersama. Wah, next Pak Archimedel nih ya. Terus Azuma pengen makan daging enak ya. Terus Sarah pengen hidup tentram, tapi apa-apa itu bawa-bawa Neon ya. Tetap ngefans sama Neon, belanja barang dan lain-lain ya. Jadi paling penuh blok kayunya itu dia. Banyak banget wishnya ya. Terus Neon cukup unik sih di sini ya. Dia balik lagi kan jadi influencer, sembari didampingi juga sama Kyun. Keinginan Neon katanya ingin menangkap sang pangeran. Dari yang Anda tangkep ya, Neon mungkin udah lupa sama Kyun, tapi Kyun itu enggak. Dan Kyun itu mulai mendekati Neon dengan jalur jadi kameramen si Neon mungkin ya. Jadi terlihat soalnya dari Zin juga sama Sumuri yang masih ingat dengan si Aceng, yang masih ingat juga ya dengan kejadian itu. Jadi mungkin Kyun juga seperti itu gitu. Jadi KYMC gimana KYMC? Jadi dia balik lagi ke keinginan awalnya, yaitu ingin perdamaian dunia. Bagian ini sambil dia itu megang Tycoon Core ID-nya. Mungkin perdamaian dunia itu rekat dengan responsibility dia sebagai Kamen Rider. Makanya bagian yang diperlihatkan ya ini gitu. Dia lagi memegang Core ID Tycoon-nya ya. Jadi Keiwa itu masih punya kekuatan ini gitu. Dan pendapat menurut Anda bagian karakter ini untuk ending terasa oke, tapi dirasa kurang effort. Kenapa seperti itu? Ada dasar alasannya. Jadi dari awal kita itu disuguhi sama cerita Gits, kita itu sudah dihadirkan dengan berbagai macam variasi karakter. Jadi nggak ada salahnya kalau di bagian ending, ini sih harapan Anda juga ya, tambahan komentar harapan ya. Nggak ada salahnya kalau di bagian ending, highlight karakter ini memperlihatkan lebih lagi para karakter yang sudah hadir di cerita Gits sejauh ini. Biar kayak ada elemen surprise-nya juga gitu. Jadi jangan pakai alasan tapi-tapian, orang ini ending kok, kenapa enggak gitu, untuk bikin lebih effort ya. Kalau ini ya jadi kayak cuman circle-nya Aceng dan kawan-kawan aja gitu ya. Elemen surprise-nya dapat gitu ya, kalau misalkan terjadi, elemen kejutannya juga dapat, dan tetap satu konsep dunia di mana orang-orang itu berbahagia.
Jadi kita tiba-tiba diliatin gitu, misalkan sama si Mbak Lopo dengan adik-adiknya dan juga mamanya, ada Engkong Keiro, terus mungkin karakter-karakter lain yang sudah lebih baik secara sifatnya seperti kayak Dapan, Mary dan lain-lain ya. Ya tapi emang lagi-lagi ini tuh kepentok sama durasi. Jadi makanya tidak terwujud. Ini pewajaran sih ya. Karena memang beberapa episode juga sudah kelihatan banget yang ngerasnya itu kayak gimana ya. Dan bagian ini dilanjut dengan Aceng yang lagi melihat tulisan-tulisan keinginan di blok kayu ini. Ya udah, ini kayak Tuhan yang lagi melihat doa para jemaat-jemaatnya ini ya. Jadi scene ini juga diperindah dengan lagu Change My Future yang jadi hostnya movie Battle Royale kemarin, tapi di play lagi di bagian ending gits-nya ini. Jadi ada tanda-tanda juga di mana Zin itu ngide bikin Desire Grand Prix yang baru. Mungkin di GP ini tuh versi yang lebih sehat dan juga ramah lah ya. Dimana kompetisinya sehat dan gak mengorbankan kebahagiaan ataupun nyawa. Dimana Sumuri ditawari menjadi navigator dan dia juga ya mengiyakan. Gua siap katanya kapan aja. Nah ini udah kisi-kisi bakalan terjadi di chapter selanjutnya nih ya. Atau divisi next ya. Jadi kita tunggu aja. Jadi ending yang oke untuk jadi penutup Gits. Tapi Anda ngerasa kayak gak plong banget gitu ya. Tapi sekali lagi melihat Gits yang emang udah cukup ngebut di saga-saga akhirnya, ending seperti ini ya dirasa paling pas gitu. Maaf ya, ini Anda bukan ingin menghancurkan pandangan kalian yang mungkin udah bilang ending Gits ini tuh sempurna 10/10 dan lain-lain. Seperti yang Anda bilang tadi, dan tolong digarisbawahi, opsi ending seperti ini yang dirasa paling pas dan jadi salah satu sisi positifnya. Jadi ya memang sudah tertebak juga pasti teman-teman ya. Ujung-ujungnya ya pembuatan ulang dunia lagi ya. Dimana ini juga udah jadi elemen yang sangat sering terjadi gitu di Gits ya. Apalagi di akhir kompetisi pemenangnya gitu ya, si Dezashin ya pasti punya hak untuk membuat ulang dunia. Jadi soal ini yang dan terjadi lagi di ending yang nggak terlalu mengagetkan gitu ya. Tapi pembuatan ulang dunia ini dibikin lebih pure gitu, sedamai-damainya ya. Jadi kayak nggak ada kesan repetitif. Jadi kesannya kayak udah ini tuh pembuatan ulang dunia yang terakhir gitu, dimana semua itu ya udah berbahagia dan juga damai-damai aja. Jadi endingnya sih agak gerasak-gerusuk juga, tapi yang nggak sepenuhnya buruk. Jadi kayak ada suatu lonjakan gitu ya di suatu jalan menuju garis finishnya. Nah di lonjakan itu tiba-tiba nyampe garis finish aja. Gambarannya kira-kira kayak gitu nih. Lagi gini cut, loncat langsung ke garis finishnya ya. Apalagi untuk bagian final battle menurut Anda sih agak terasa biasa ya dan kurang kerasa endgame-nya gitu. Jadi positifnya kita itu dikasih koreografi fighting yang benar-benar oke banget ya dan jadi ciri khas Gits lah seperti biasa ya. Cuman ya itu teman-teman ya, vibe-nya ya sorry to say agak terkesan biasa. Dan tentunya setelah Gits ini tuh berakhir, kita diperlihatkan dengan kalimat Ace with us. Dimana para fans juga rame langsung pada pakai tagar atau komen Ace with us ini ya. Jadi mereka itu ngasih pendapat gimana endingnya Gits ini disertai dengan kata ini, Ace with us. Kayak gini berasa jadi Tuhan bersama kita gitu. Aduh, menyambung sama Aceng yang memang sudah jadi Tuhan gitu. Jadi ya serba sensitif memang ya, serba kesana gitu ya. Emang kalau mau di breakdown lagi secara penuh tentang beberapa penerapan di ending Gits ini. Tidak lupa di akhir juga kita dihadirkan dengan cameo dari pemeran utama Kamen Rider Gachard yang bakalan tayang setelah Gits, yaitu Hotaro Ichinose. Sayang mereka itu nggak ada conversation-nya kayak si Aceng sama si Iki tahun lalu kan ya. Jadi cuman si Hotaro itu ya lagi ngejar-ngejar si Hopawan gitu ya. Terus udah lewat, nongol si Aceng dan bilang berbahagialah. Anjay. Ngomongnya gitu aja, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah kalian para. Bener-bener udah kayak Tuhan juga itu cara ngomongnya ya. Entitasnya juga udah Tuhan sih ya. Jadi kayak nggak bisa sembarang ngomong juga nih sama manusia ya. Jadi baton pasnya itu jadi kurang berasa aja sih ya. Karena ya cuman begini doang gitu. Tapi nanti kita tunggu aja di winter movie-nya gimana ya. Malah mereka itu interaksinya di real life-nya. Ya namanya juga satu set lokasi syuting ya. Kalian udah bisa cek di Instagram atau di Twitter ya Kamen Rider Official. Mereka itu baru interaksi ya. Dimana si Aceng itu dipaksa ngomong gacha gitu. Jadi itu dia guys, pembahasan episode terakhir dari Kamen Rider Gits. Luar biasa ya, banyak sekali yang dibahas, banyak sekali yang juga udah kasih pendapatnya. Dan mohon maaf nih ya kalau ada salah kata dari penjelasan, berpendapat ataupun penafsirannya. Jadi boleh ditambahkan dan juga dikoreksi di kolom komentar. Anda di sini cuman sejujurnya ingin mengutarakan pendapat perihal episode terakhirnya. Ya seperti itu. Kekurangan ada, sisi positif juga banyak tentunya ya. Dan setelah menonton pastinya kalian tahu kan tugas kalian apa, yaitu ikut berpendapat mengenai ending dari Kamen Rider Gits ini di kolom komentar bawah ya. Jadi terima kasih banyak buat 1 tahunnya guys ya. Kalian itu selalu meramaikan setiap episode bahas-bahasnya dan berpendapat dan juga berteori di setiap videonya.
Yang paling penting ya, Ana sih terima kasih atas kepercayaannya nih ya. Karena sudah menjadikan konten di channel Ana ini, di channel Agan Reza ini, source tempat diskusi kalian setiap saat. Jadi another achievement juga buat Ana ya, berhasil menamatkan bahasan satu serial full dalam 1 tahun tanpa ada yang terlewat satupun. Apakah dilanjut nih ke Gachart? Langsung ya, minggu depan kita itu sudah dihadirkan dengan episode perdana dari Kamen Rider Gachart. Jadi masih ada sisa-sisa bahasan juga mengenai ini, mengenai Gits ya, mengenai Gachart juga ada sebenarnya. Jadi ditunggu aja uploadannya ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih guys ya. Tamat Gits. Luar biasa lah ya. Salah satu yang terbaik memang di era Reiwa teman-teman ya. Secara overall sih Ana terhibur ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Ya saatnya kita move on juga. Minggu depan berarti kita bahas Gachart ya. Terima kasih sekali lagi guys. Wah gila, terharu Ana nih. Gila, luar biasa. Kalian juga luar biasa pokoknya ya. Ya, terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai sini, sampai habis. Sekali lagi Ana ucapkan terima kasih banyak. Ditunggu untuk video-video selanjutnya guys ya. Sehat selalu. Like, share, juga subscribe. Bye-bye guys. Ace with us.